di mana di dalamnya itu masuk dalam pemantauan khusus gitu. Dan di dalam pemantauan khusus sendiri itu banyak lagi tuh, ada syarat-syaratnya lagi gitu. Jadi memang apakah harga yang kalian bayarkan untuk suatu saham itu memang sudah sesuai? Apakah belinya cuma gara-gara FOMO doang gitu? Kita lihat beberapa komunitas juga, Mbak, mereka bilangnya gitu, ini adalah forum pembantaian khusus bagi investor. Nah ini mungkin juga kalau bisa dibilang ini mungkin jadi salah satu upaya bursa juga nanti mungkin ke depannya untuk melindungi para para emiten yang gitu. Kalau misalnya nanti pengen buyback kan berarti harganya jauh lebih murah dong. Benar nggak? Ya ini memberikan edukasi kepada kita semua lah. Kalau satu beli saham tuh bener-bener jangan membeli kucing dalam karung. Ya kalau mau FOMO boleh, tapi maksudnya jangan ditinggal gitu kalau mau FOMO gitu ya. Tunggu bursa datang ke sini baru mungkin biar lebih clear gitu ya, Mbak Anu. Halo, welcome to podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan kali ini saya bersama dengan tim investment Bareksa, yaitu investment analis Bareksa, Arianto Diposut Cahyo. Halo. Dan kami juga bersama dengan COO Bareksa, Niputu Kurniasari. Halo. Halo, dan sebelum kita masuk pembahasan atau diskusi hari ini ya, kita disclaimer dulu nih. Jadi ini bukan memberikan saran atau ajakan membeli menjual saham apapun, tapi ini untuk informasi saja. Dan apa yang kita bahas di sini semua sesuai dengan data ya perdagangan yang sebelumnya sudah ada di publik ya. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih Mbak Putu? Ya, sebenarnya ini lebih diskusi ya. Diskusi aja karena kan sekarang tuh lagi rame di sejak bursa mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan papan pemantauan khusus untuk melakukan full call option. Jadi ini kita mau diskusi aja result yang sudah terjadi dan mungkin kita bisa bahas juga apa-apa yang saat ini sedang diomongin juga oleh netizen. Kita bisa bahas. Tapi kembali lagi ini bukan berupa rekomendasi atau apa ya. Jadi ini kita cuma diskusi aja nih dalam podcast Bareksa Insight ini. Mungkin nih pertama banget kali ya, mungkin buat yang awam termasuk aku nih. Papan pemantauan khusus dengan notasi khusus itu apa sih bedanya? Nah, kalau untuk notasi khusus dan pemantauan khusus ya, sebenarnya papan pemantauan khusus tuh masuk dalam notasi khusus gitu. Gismin, ya kita tahu kalau mungkin teman-teman di sini beli saham gitu, kalau di samping sahamnya itu ada tulisan alfabetikal ya, M, D, A, F segala macam. Nah itu juga kalau di teman-teman lihat di aplikasi Bareksa juga, kita udah kasih tahu tuh ini dalam pemantauan khusus atau memiliki notasi khusus gitu. Jadi ada sekitar 221 saham gitu, termasuk juga waran, di mana di dalamnya itu masuk dalam pemantauan khusus gitu. Dan di dalam pemantauan khusus sendiri itu banyak lagi tuh, ada syarat-syaratnya lagi gitu, kurang lebih ada sekitar 10 atau 12 syarat gitu sih Mbak. Tapi artinya sebenarnya yang masuk pemantauan khusus itu kan sebetulnya nggak semuanya. Nah ini yang perlu juga kita informasikan ya. Sebenarnya tidak selalu misalnya kayak dia punya laporan keuangan negatif atau ini negatif kan. Betul. Tapi ada juga misalnya sebenarnya secara fundamentalnya bagus, tapi misalnya free float-nya kecil. Nah itu juga masuk ke dalam pemantauan khusus. Jadi ini yang perlu dipahami juga nih, karena kan takutnya ada yang orang awam kita bahas mengenai soal banyak yang bahas mengenai soal full call option ini menganggapnya bahwa 221 saham itu fundamentalnya jelek. Ya enggak juga, enggak semua loh, itu enggak semua 221 saham itu kalau kita lihat secara laporan keuangannya jelek. Ada juga kan yang sebenarnya terjadi karena perdagangannya tidak ada transaksi, free float-nya kecil. Free float itu adalah saham yang bisa diperdagangkan di bursa gitu. Nah, terus kenapa nih ada full call option ini? Kira-kira kenapa ya? Jadi kalau dilihat sebenarnya dari penjelasan Bursa Efek Indonesia, yang paling utamanya adalah menyediakan likuiditas sebetulnya untuk adanya ke saham-saham tersebut gitu kan. Karena soalnya di saham-saham ini itu menurut bursa tuh sangat mungkin terjadi manipulasi pasar. Ya, jadi misalnya kayak karena kan kita biasanya kan memang
kalau lagi trading saham itu selalu lihat bid dan offer ya. Betul. Jadi pasti akan, walaupun misalnya saya mau beli saham A, udah tahu nih harga wajarnya sekian, tapi ngelihat bid offernya, wow, bidnya langsung tiba-tiba naik. Jadi misalnya nih katakan ada satu saham harga wajarnya saya udah hitung, saya 100. Tapi kemudian di suatu hari tiba-tiba ada yang pasang bid gede sehingga tiba-tiba harganya naik jadi 120. Saya jadi, psikologi saya jadi kebawa untuk mau beli saham di harga yang melebihi harga wajarnya. Nah, itu kan yang sebenarnya hal-hal itu yang coba diminimalisir lewat adanya full call option, ini salah satunya. Kemudian yang kedua juga untuk memberikan likuiditas bagi saham-saham yang sudah berhenti. Misalnya kayak yang saham yang sudah kan batasan kita 50 ya, betul. Ya. Nah, kalau udah sampai situ kita cuma udah antri jual aja, udah nggak bisa melakukan apapun. Nah, dengan adanya full call option ini, dia tetap masih ada kesempatan untuk bisa, siapa tahu kalau misalnya dia mau, oh yaudah deh nggak apa-apa, saya nggak 50, saya mau jual di harga bawahnya, ada yang mau beli, dia ada kesempatan untuk melakukan itu. Kalau dari kalau saya lihat dari penjelasan bursa. Nah, kalau dari Ari sendiri gimana? Tapi kan kalau dilihat ya, sebenarnya kan kalau saham pemantauan khusus itu sendiri, kalau dilihat di perdagangan biasa kan juga bisa gitu loh. Maksudnya nggak harus semua tuh langsung full call options gitu. Bagaimana kalau misalnya let's say ya, bursa melakukan pemaksaan lagi bagi para emiten yang biasanya let's say punya fundamental bagus, terus free float-nya kecil gitu kan. Ya entah dilakukan apalah gitu. Untuk perdagangan yang lebih liquid lagi, nggak harus langsung full call option loh gitu Mbak Putu sebenarnya. Kayak contoh Toto ya, Toto kita tahu kan mungkin hampir semua rumah pakai sanitary Toto gitu, fundamental bagus, dividen per share juga oke, dan dividen payout ratio juga oke gitu. Tapi ya permasalahannya nggak harus langsung IEP dan menggunakan pre-matching dan sesi full call options ini gitu loh. Harusnya bisa juga bursa memberikan denda baik mungkin dari sisi administrasi ataupun langsung apapun lah gitu, nggak harus langsung full call options gitu sih. Nah, kalau dari saya sih pandangannya memang ini memang ada sisi negatif dan sisi positif. Cuman dari sisi positifnya kalau kita lihat betul memang sebetulnya bursa bisa saja memberikan sanksi untuk yang perusahaan tidak menaikkan dari sisi free float-nya. Sebenarnya kan kalau ingat ya, ini mungkin netizen saham banyak yang memang baru transaksi sahamnya ini 1-3 tahun terakhir. Betul. Tapi kalau kita bicara waktu saya lupa kayak 10 tahun yang lalu, sebenarnya itu sudah pernah diberlakukan bursa. Jadi buat emiten-emiten yang free float-nya kecil, dia itu harus menaikkan free float ya, dipaksa untuk menaikkan free float-nya. Tapi ternyata ya kembali lagi tidak semudah itu karena kan bursa itu kan sebenarnya SRO. Jadi yang dia hanya bisa lakukan hanyalah dari sisi perdagangan, transaksi perdagangan di bursanya. Tapi tidak bisa langsung menyentuh yang kebijakan yang secara betul-betul dia bisa betul-betul punya power ya. Untuk meminta, lu nggak ini, yang paling dia bisa lakukan adalah, oh yaudah tidak usah diperdagangkan di bursa, di delisting aja. Namun kan kalau dari saya yang lihat ya, di delisting pun kita kan perlu memikirkan investor yang sudah ada di sana. Betul. Gimana cara dia exitnya kalau sudah tidak ada lagi di bursa. Oke. Apa sih yang salah dengan saham yang tidak liquid ini? Ada yang bilang kan kalau misalnya jomblo aja happy aja tuh nggak laku-laku gitu. Nggak laku-laku kenapa nih harus liquid gitu? Ya, mungkin permasalahannya lebih ke tadi Mbak Putu bilang ya, exit strateginya dari para investor yang selama ini mungkin bisa dilihat juga ya para smart investor, kalau beberapa saham yang baru listing beberapa tahun terakhir justru bahkan lebih sering masuk ke dalam pemantauan khusus gitu kan. Nah ini berarti ada sedikit keanehan nih untuk selama beberapa tahun terakhir ya. I don't know ya gitu. Tapi ini balik lagi kita lihat apakah harus ada reform lagi dari sisi good governance-nya dari bursa juga ataupun dari pihak underwriter sehingga
nggak perlu sampai ada full call auctions ini gitu. Bisa dimitigasi terlebih dahulu dari awalnya dulu source-nya gitu. Apakah perusahaan yang akan listing memang benar-benar layak dan tidak merugikan investor. Sebelum IPO gitu ya. Betul, kan memang sudah ada undang-undang perlindungan konsumen juga baik dari sisi pajak yang mungkin Mbak Putu dari OJK. Gitu. Nah, itu mungkin dari situ dulu bisa dibenahi sih daripada kita yang memaksakan untuk full call auctions yang kita tidak tahu untuk bid dan offer. Karena kan balik lagi tadi yang Mbak Putu bilang kalau harga dan volume bid or offer itu sangat mempengaruhi psikologis investor. Kayak gitu sih Mbak Anu. Oke, itu nanti kita PR aja kita tanyakan ke bursa ya. Nah ini mau nanya lagi nih, ini kan sebenarnya sudah di bursa itu kan sudah ada pasar negosiasi gitu ya. Kalau emang mau harga yang di bawah Rp50 itu gitu. Betul. Nah terus perbedaannya apa sih dengan yang ini? Sebenarnya ya yang dilihat kan adalah tadi yang kenapa sebetulnya kan full call option ini dikeluarkan bursa setelah sebelumnya mencoba yang tidak untuk semua saham lah kita ada IF gitu kan. Nah terlihat kan di IF kalau misalnya ada investor yang memang mau transaksinya dalam volume besar, akhirnya karena itu terjadinya pada saat awal ataupun pada saat closing dan tidak terlihat sebenarnya bid offernya berapa, itu tidak menyebabkan kepanikan ataupun tiba-tiba jadi orang jadi FOMO langsung naik gitu. Nah kalau nego kan sama aja seperti di pasar reguler, tetap kelihatan bid dan offernya. Nah kalau full auction ini memang tidak kelihatan. Memang ada yang satu sisi negatifnya dibilang ini tidak transparan, tapi memang susahnya adalah kalau ini dibikin transparan pun ya tadi bisa juga menyebabkan ada bikin orang panik atau ada bikin orang FOMO. Jadi yang tadinya mungkin ya kembali lagi ujungnya edukasi sih. Ada orang yang tidak melihat secara fundamental, hanya cuma lihat, wah ada ada saham naik 20%, dia langsung FOMO ikut-ikutan beli. Ya jadi terjebaklah orang-orang seperti itu kan di perdagangan kayak gitu. Oke, berarti ini sebenarnya buat investor juga memang harus smart gitu ya ibaratnya. Dan itu tadi risikonya memang bisa itu. Tapi kan kalau misalnya pas lagi laki gitu dapat jackpot juga bisa dong. Sebenarnya gini, jadi intinya tuh adalah kita udah nggak bisa, kita sudah kalau dari pandangan opini pribadi saya, kita udah nggak bisa menjudge bahwa ini kan saham-saham ini fundamental aja. Ya itu artinya kalau kita udah terlanjur beli di sana, itu udah ya udah kenapa salah lu sendiri beli saham-saham yang fundamentalnya jelek, terus nggak dicek dulu terlebih dahulu ini laporan keuangannya gimana, ini jadi artinya sebenarnya ini kita udah nggak berbicara lagi kita salah milih saham atau enggak gitu kan. Karena ini udah terlanjur, udah masuk ke dalam saham tersebut. Sekarang yang dilakukan usaha adalah dibantu nih gimana caranya agar bisa exit. Walaupun ya sebenarnya ya betul juga ada yang dibilang mau 50, mau harganya 1. Kalau emang itu udah nggak ada harganya ya udah sama-sama aja. Cuma kan paling enggak tadi masih ada dibuka kesempatan gitu loh. Itu yang perlu digarisbawahi juga sih sebetulnya. Bukan berarti bursa lepas tangan gitu ya. Salah sendiri lu beli di harga sekian gitu kan. Ya, maksudnya sebenarnya yang salah tuh bukan di harga sekian ya. Permasalahannya adalah yang orang-orang yang itu adalah apakah lu mengerti ketika lu membeli saham, mengerti nggak emitennya? Jadi memang apakah harga yang kalian bayarkan untuk suatu saham itu memang sudah sesuai? Apakah belinya cuma gara-gara FOMO doang gitu? Ya jadi kalau misalkan yang marah tapi nyangkutnya gara-gara FOMO ya sebenarnya saya juga jadi bagaimana ya. Tapi kalau misalkan memang ini adalah saham yang fundamentalnya bagus terus jadi nggak negatif gara-gara hal ini ya that's yang mungkin kita bisa argue. Tapi kalau misalkan permasalahannya adalah saya yang sebelumnya memang salah, nggak belajar dulu ketika mau trading saham, main asal ikut transaksi beli, kemudian tiba-tiba jadi nggak bisa jual, terus jadi marah. Ya itu sebenarnya kalau dari opini saya pribadi kayak seperti pelampiasan. Cuman memang ini nggak sepenuhnya jadinya, pasti ini ada debatable lah, ada positifnya dan ya negatifnya kan ya tadi ya. Kalau misalkan saya jadi nggak bisa lihat bid offernya berapa,
Cuman ya tadi yang saya bilang, setidaknya ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Itu tadi ya, mungkin Ari bisa jelasin kali kriteria-kriteria yang bisa masuk ke papan ini apa sih? Mungkin kan kata Mbak Putu, ya nggak semuanya jelek gitu kan, tapi cuma masalah perdagangan doang gitu. Sebenarnya kalau dilihat emang ada beberapa, ada 11 ya kalau nggak salah, ada 11 itu nanti mungkin teman-teman smart investor bisa lihat nanti di podcast kita ini. Jadi sebenarnya memang yang permasalahannya adalah memang mereka satu mengalami kerugian, biasanya equity-nya negatif, terus yang tadi udah disinggung free float-nya sangat amat kecil, bahkan perdagangan sampai sehari nggak nyampe 5 juta. Bayangin itu sangat merugikan investor ya gitu. Jadi untuk mereka keluar masuk lebih banyak, jadi lebih di pasar nego. Tapi balik lagi full call auctions harusnya bisa jadi sangat last resort untuk bagi smart investor. Kalau misalnya itu kan tadi peraturan di full call auction sendiri kan ARB ARA itu 10%. Iya. Ya kenapa nggak dibuat seperti yang biasa aja gitu, tetap nggak usah pakai pre-match dan pre-closing. Itu sebenarnya kan bisa gitu, kecuali let's say ini udah amit-amit parah banget gitu, bisa jadi let's say di bawah 10, nah itu barulah ada preventive cautions. Tapi kalau saya melihatnya ya, kalau misalnya di bawah sebelum nggak nyampe 10 itu harusnya masih oke banget gitu. Bahkan kan ada papan akselerasi ya, yang kalau nggak salah bisa jauh lebih rendah di bawah 50 sih. Kayak gitu Mbak Hanum. Tapi ini masih bisa, kemungkinan nggak sih kalau udah masuk di papan ini nih, keluar lagi gitu, ke papan reguler lagi gitu. Ada kemungkinan nggak? Kan karena exit strategi tadi kan. Memang bisa keluar. Bisa keluar sepanjang, kan ini kan adalah dipantau selama 6 bulan. Kalau misalnya ada perubahan fundamental, akhirnya kondisi. Kalau yang pertama terjadinya tadi karena misalkan dia misalnya contohnya karena equity negatif. Kemudian misalnya emiten tersebut tiba-tiba dia dapat suntikan dana sehingga equity-nya menjadi positif. Dalam masa pemantauan tersebut ya dia bisa sudah keluar dari sana. Atau misalnya yang kalau permasalahannya bukan karena fundamental perusahaannya, misalnya karena free float. Misalnya dia dalam masa pemantauan khusus ini dia melakukan mau right issue atau private placement sehingga free float-nya naik, dan itu sudah bisa dibuktikan oleh bursa, dia bisa keluar juga dari sana kan. Ya, betul. Oke. Nah, ini tapi tetap mungkin tadi udah dijelasin Mbak Putu ya. Ini sih keluh kesah netizen nih, karena ada yang bilang ini bukan pembantaian khusus gitu. Karena yang udah di bawah nyangkut aja gitu, gimana mau naik lagi gitu. Kayak kemarin ya atau beberapa hari lalu kalau dilihat juga beritanya memang cukup sentimennya lebih negatif ya gitu smart investor. Jadi 69 dari 221 tuh ARB ini termasuk antara saham dan waran ya. Jadi dilihat lebih banyak yang turun daripada yang bergerak naik ke atas nih gitu. Makanya beberapa forum ya, kita lihat beberapa komunitas juga Mbak, mereka bilangnya gitu, ini adalah forum pembantaian khusus bagi investor. Nah ini mungkin juga kalau bisa dibilang ini mungkin jadi salah satu upaya bursa juga nanti mungkin ke depannya untuk melindungi para emiten yang gitu. Kalau misalnya nanti pengen buyback kan berarti harganya jauh lebih murah dong. Benar nggak? Daripada mereka harus memaksakan buyback let's say di harga 50 sebelum mereka di listing, ya kalau misalnya turun terus sampai 1, cheaper. Ya, iya jadi ini pembantaiannya dalam arti apa dulu gitu. Misalnya kalau menurut kalau kan tadi kan disebutkan memang jadinya mayoritas turun karena kan memang secara efek psikologis ya. Lagi. Efek psikologis dari sisi kita kalau lagi trading saham, ini ada saham yang ditahan 50, tadinya kan ditahan paling rendahnya adalah kita nggak ngomong yang 50 deh, katakan misalnya saham tersebut masih bergerak di harga 100-an. Tapi kita tahu batas bawahnya adalah 50. Kalau misalkan tiba-tiba lagi emiten tersebut lagi ada hal yang negatif lah, isu negatif terhadap itu, pasti kan psikologis kita akan membuat ini berarti ini saham bisa turun sampai ke 50.
gitu. Nah ini pun sama, karena ini jadi batas bawahnya adalah harga saham itu jadi bisa ke 1, tentunya pasti otomatis secara psikologis juga jadi membuat oh ya udahlah itu pasti akan bisa jadi ke 1 rupiah gitu. Nah itu ya makanya memang jadinya ya mayoritas ke situ, karena itu ya memang sudah menjadi psikologi market. Jadi kan kembali lagi tujuan dari, kalau saya baca sih ya, tujuan dari ini kan memang bukan untuk mau meningkatkan, mau menurunkan atau menahan harga saham tersebut, tapi kan lebih tujuannya adalah memberikan likuiditas dari saham-saham yang sudah berhenti perdagangannya gitu. Jadi di dalam 6 bulan ini, karena kan soalnya kan kalau tidak salah, koreksi ya, Ri, kalau udah 6 bulan sudah masuk pemantauan khusus juga tidak ada perubahan, kan ujung-ujungnya harus ada delisting kan terhadap saham tersebut gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada full call option ini pun, investor tersebut yang udah nyangkut di situ juga ya sudah tidak ada jalannya, karena kan kalau udah delisting malah sudah benar-benar sudah menguap gitu. Kalau dengan adanya ini masih diberi kesempatan, misalnya contoh, misalnya masih ada emiten yang masih mau melakukan buyback tapi tidak di harga 50, itu dia bisa memberikan kesempatan ke investor yang mau jual pada masa periode penawaran khusus. Karena kan liquidity provider-nya kan bisa siapa saja, termasuk dari sisi perusahaannya gitu kan, sehingga itu bisa, karena kalau misalkan bayangkan kalau misalnya dia yang langsung pasang bid offer di harga baik di nego ya, dia kelihatan antara bid dan offernya. Kalau ada yang ngebid udah pasti langsung udah kayak ikan piranha tuh langsung dihajar, dimakan gitu. Akhirnya ada kesempatan saya untuk keluar. Nah, cuman kan pasti kan yang mau beli saham-saham ini kan terbatas gitu. Jadi artinya ya biar fair, biar fair dalam kacamata bursa ya. Seperti IEP aja, yang mau beli berapa, yang mau jual berapa. Jangan sampai ini kecampur aduk dengan masalah psikologis market gitu. Tapi ini juga bisa jadi satu kesempatan juga mungkin ya buat investor, misalnya tadi iya kalau jackpot beli di 1 naik ke harga Rp2 kan 100% gitu loh. Ya terserah kan spekulasi banget gitu. Terserah kan ada juga kan yang seperti itu juga, yang ngerasa bahwa mungkin dia ngelihat tadi kan yang masuk pemantauan khusus kan nggak literally nggak selalu yang jelek. Misalnya ada yang fundamentalnya bagus, wah ini berarti jadi kesempatan saya. Kalau misalkan ada yang memang mau masuk ke saham-saham tersebut, ya kesempatan untuk saya nih bisa beli saham tersebut di harga yang saya mau gitu, yang menurut saya wajar terhadap emiten tersebut, kayak gitu. Cuman ya ini memberikan edukasi kepada kita semua lah. Kalau satu beli saham tuh bener-bener jangan membeli kucing dalam karung. Ya kalau mau FOMO boleh, tapi maksudnya jangan ditinggal gitu kalau mau FOMO gitu ya. Itu kadang gue juga ini kalau kalian FOMO jangan ditinggal. Jadi kalau misalkan sahamnya turun di hari kalian FOMO beli, terus sahamnya turun di hari itu udah langsung cut loss, jangan menunggu sampai harganya di 50 gitu. Nah, jadi atau ya kalian bener-bener pelajari dulu saham tersebut tuh apa emitennya, apa bergerak di apa. Kita masuk di harga yang wajar atau enggak gitu kan. Itu yang memang konsekuensi kalau kalian mau langsung kalau kita ya, kalau konsekuensi kalau kita mau langsung trading saham langsung. Kalau kita benar-benar nggak punya waktu ya kita jangan berinvestasi ke aset langsung gitu. Kalau kita nggak punya waktu untuk menganalisa, ini kan bukan spekulasi, ini kan bukan, ya sama aja nggak harus call option. Kalau di pasar reguler pun kalian nggak mempelajari tentang emiten ataupun harga sahamnya, sama jadi judi-judi juga gitu, nggak harus full call option gitu kan. Jadi itu yang pertama kalau dari sisi ini jadi pelajaran untuk kita yang dari sisi investor tuh lebih
ketika kita ingin benar-benar trading saham ya benar-benar harus. Kalau nggak punya waktu ya kita kan bisa ada alternatif investasi yang lain kayak reksadana. Reksadana itu kan udah dikelola oleh fund manager investasi untuk yang ahli. Jadi kalau misalkan kita nggak pantau terlalu sering pun nggak maksudnya masih oke lah, masih ada yang menjaga gitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya kalian sudah masuk ke trading saham, itu ya udah jadi konsekuensi harus benar-benar mempelajari sahamnya sih. Nah, kemudian yang sisi yang kedua adalah memang kalau dari sisi ini juga masukan juga mungkin ya untuk tadi ya seperti yang Ari bilang untuk bursa ataupun untuk memberikan pernyataan efektif dan membolehkan untuk diperdagangkan tuh benar-benar dilihat lagi secara ininya tuh dia benar-benar layak atau tidak untuk masuk ke sini, walaupun sebenarnya memang kan sudah ada yang namanya prospektus ya. Betul. Jadi artinya kan sebetulnya calon investor tuh bisa membaca dulu ini uangnya kita akan buat apa dan emiten buat apa. Karena sebenarnya ya kembali lagi kalau misalnya pada saat kalau kita bicara IPO ya, pada saat book building lalu di masyarakat itu nggak laku, bisa nggak jadi loh IPO-nya. Ada beberapa calon emiten karena ternyata nggak ada yang minat, jadi nggak jadi. Jadi makanya kembali lagi mungkin juga bagi kita juga gitu ya, perlu juga mengedukasi calon underwriter, kemudian broker-broker untuk yang saham-saham IPO, mengedukasi juga untuk betul-betul membaca dulu prospektusnya. Jadi akhirnya ya kita sebenarnya bisa menjaga juga sih, kita sama-sama bisa menjaga juga emiten yang tidak layak itu tidak masuk ke dalam bursa. Ya caranya adalah di minatnya nggak banyak gitu kan. Dan jangan dibikin seakan-akan kayak semua IPO itu pasti akan naik atau apa gitu. Nah, itu yang salah gitu. Jadi IPO kembali lagi sama aja seperti yang emiten yang sudah listing, kita tetap harus baca banget ini perusahaannya seperti apa gitu. Nambahin lagi, Ri? Mungkin cukup tunggu bursa kali ya. Tunggu bursa datang ke sini baru mungkin biar lebih clear gitu ya baru. Oke, semoga masih bisa lanjut nih kita pembahasannya sama Bursa Efek Indonesia. Oke, jadi itu tadi pembahasan ya diskusi kita ya tentang full call auction. Semoga bermanfaat buat investor semuanya. Terima kasih sudah nonton podcast Bareksa Insight. Saya undur diri dulu. Sampai jumpa di seri berikutnya. Bareksa Insight.